Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baik Kamarudin. Dan saya Muhammad Fadil Maulana. Pada kesempatan ini kami berdua akan menyampaikan sebuah video tugas dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kasus pembalakan hutan di Indonesia. Video ini dibuat sebagai bentuk pemahaman kami terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam menyikapi sebagai permasalahan bangsa, khususnya permasalahan lingkungan hidup. Indonesia merupakan negara yang sangat maju, kaya akan sumber alam. Salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia adalah hutan. Hutan Indonesia memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan keseimbangan alam. Namun di balik kekayaan tersebut, Indonesia juga menghadapi permasalahan serius, yaitu pembalakan hutan, terutama pembalakan liar. Kerusakan hutan yang terus terjadi menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, melalui video ini, kami akan mengaitkan permasalahan pembalakan hutan dengan nilai-nilai Pancasila. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting, antara lain sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon, mengatur tata air, serta sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan. Namun seiring perkembangannya kebutuhan ekonomi dan pembangunan, hutan seringkali dieksploitasi secara berlebihan. Pembalakan hutan sering dilakukan tanpa pertimbangan kelestarian lingkungan. Banyak pihak hanya berpikir keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang. Hal ini menunjukkan adanya krisis moral dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila, seharusnya setiap aktivitas manusia, termasuk dalam pemanfaatan hutan, didasari pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, apa sih itu pembalakan hutan? Pembalakan hutan adalah kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Kegiatan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembalakan legal dan pembalakan ilegal atau pembalakan liar. Pembalakan legal dilakukan sesuai aturan, memiliki izin resmi, dan disertai dengan kewajiban reboisasi. Sedangkan pembalakan liar dilakukan tanpa izin secara berlebihan dan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Pembalakan liar merupakan tindakan melanggar hukum dan merugikan negara serta masyarakat luas. Pembalakan hutan dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti penebangan liar tanpa izin, penebangan berlebihan di luar batas izin, pembukaan hutan untuk perkebunan secara tidak terkendali. Semua bentuk pembalakan yang tidak bertanggung jawab itu berpotensi merusak lingkungan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dampak pembalakan hutan. Nah, dampaknya itu sangat luas. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah banjir dan tanah longsor. Akibat hilangnya pohon yang berfungsi sebagai menahan air dan tanah. Selain itu, pembalakan hutan juga menyebabkan hilangnya habitat hewan, kepunahan flora dan fauna, menurunnya kualitas udara, pemanasan global, kerugian ekonomi jangka panjang. Masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka kehilangan sumber penghidupan dan ruang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pembalakan hutan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan kemanusiaan. Kita masuk ke dalam implementasi dalam Pancasila. Kita bahas sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia diberi akal, hati, dan kekuasaan bukan untuk merusak alam, melainkan untuk menjaga dan memeliharanya sebagai amanah dari Tuhan. Betul sekali, dalam semua ajaran agama yang hidup di Indonesia ada pesan universal yang menjaga kelestarian alam. Kitab suci bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, tapi juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hutan merupakan salah satu bentuk nikmat Tuhan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Di dalam hutan terdapat berbagai makhluk hidup yang juga merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Oleh
manusia tidak boleh bersikap serakah dan semena-mena dalam memanfaatkan hutan. Tepat, pohon yang ditebang sembarangan, hewan yang kehilangan rumahnya, itu semua adalah ciptaan yang harus kita hormati. Pembalakan hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab mencerminkan sikap yang bertentangan dengan nilai ketuhanan. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya rasa syukur, keimanan, dan kesadaran bahwa manusia akan diminta bertanggungjawaban atas setiap perbuatan termasuk dalam merusak alam. Jadi merusak hutan bukan hanya melanggar hukum negara, tapi juga melanggar hukum moral dan spiritual yang lebih tinggi. Implementasi sila pertama dalam kasus pembalakan hutan dapat diwujudkan dengan cara menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah. Setiap umat beragama diajarkan untuk menjaga ciptaan Tuhan dan menghindari perbuatan yang merusak keseimbangan alam. Misalnya dalam budaya masyarakat adat banyak terdapat tradisi dan ritual yang melindungi hutan. Mereka melihat hutan sebagai bagian dari kehidupan spiritual mereka. Nilai luhur ini perlu kita gali dan melestarikan bersama. Dengan demikian, apabila nilai ketuhanan yang Maha Esa benar-benar diimplementasikan, maka praktik pembalakan hutan yang merusak lingkungan dapat diminimalisir, karena manusia akan lebih takut melanggar perintah Tuhan daripada mengejar keuntungan semata. Kemudian lanjut di sila kedua. Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, keadilan, dan sikap beradab dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pembalakan hutan, seringkali dampak kerusakan lingkungan justru dirasakan oleh masyarakat kecil dan masyarakat adat. Ya, sangat ironis. Mereka yang hidup harmonis dengan hutan selama turun-menurun justru menjadi korban pertama ketika hutannya dirampas dan ditebang. Masyarakat sekitar hutan kehilangan mata pencaharian, tempat tinggal, bahkan sumber air bersih akibat pembalakan hutan yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan di mana segelintir pihak mendapatkan keuntungan besar sementara masyarakat luas menanggung kerugian. Ini jelas melanggar prinsip kemanusiaan. Keuntungan yang dinikmati oleh segelintir orang itu sifatnya sementara, tetapi kerugian yang dialami masyarakat dan lingkungan itu permanen. Implementasi sila kedua berarti setiap kebijakan dan aktivitas pemanfaatan hutan harus memperhatikan nilai kemanusiaan. Tidak boleh ada pihak yang dikorbankan demi kepentingan ekonomi semata. Semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup layak di lingkungan yang sehat. Sikap beradab juga tercermin dari cara manusia memperlakukan alam. Pembalakan hutan yang dilakukan secara brutal menunjukkan perilaku yang tidak beradab dan tidak berkemanusiaan. Sebuah masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang mampu mengelola sumber dayanya dengan bijak untuk hari ini dan untuk masa depan anak cucu mereka. Oleh karena itu, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut adanya empati, keadilan sosial, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembalakan hutan demi melindungi hak-hak manusia. Keadilan harus ditegakkan, baik untuk korban maupun bagi alam yang tidak bersuara. Kita lanjut ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hutan bukan hanya milik satu kelompok atau daerah tertentu, melainkan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan, hutan-hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua adalah bank karbon yang sumber keanekaragaman hayati dunia. Kerusakan di salah satu wilayah akan berdampak pada wilayah lain, bahkan pada seluruh negeri melalui bencana asap, perubahan iklim, dan hilangnya sumber daya. Pembalakan hutan yang tidak terkendali dapat memicu konflik sosial baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini dapat mengancam persatuan bangsa. Implementasi sila persatuan Indonesia dalam kasus pembalakan hutan berarti seluruh elemen bangsa harus bekerja sama dalam menjaga kelestarian hutan tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan kepentingan. TNI, Polri, pemerintah daerah, ASN, akademisi, dan masyarakat harus bersinergi. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan bangsa Indonesia.
Jika hutan rusak, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh satu kelompok tertentu. Oleh karena itu, sikap egois dan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dalam pemanfaatan hutan harus dihindari demi menjaga persatuan dan untuk keutuhan bangsa. Baik, lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan bahwa setiap kebijakan negara harus diambil melalui musyawarah dan mempertimbangkan kepentingan rakyat. Dalam pengelola hutan, masyarakat sekitar hutan seharusnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan karena merekalah yang paling memahami dan bergantung pada hutan tersebut. Seringkali kebijakan pembukaan hutan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat sehingga menimbulkan penolakan dan konflik. Hal ini menunjukkan kurangnya nilai musyawarah dan kebijaksanaan. Pemerintah dan penguasa seringkali datang dengan solusi yang justru menimbulkan masalah baru bagi warga setempat. Implementasi sila keempat dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan tokoh adat dalam permusyawaratan dalam perumusan kebijakan kehutanan. Dengan musyawarah, keputusan yang diambil akan lebih adil dan berkelanjutan. Suara mereka harus didengar, bukan diabaikan. Kebijakan yang bijaksana tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan generasi mendatang. Hikmat kebijaksanaan berarti memilih jalan yang mungkin tidak menghasilkan uang cepat, tetapi akan membawa kebaikan untuk semua dalam waktu yang lama. Contohnya, alih-alih memberikan izin tebang habis, musyawarah dapat menghasilkan keputusan untuk pemanfaatan hutan non-kayu atau ekowisata yang melibatkan masyarakat secara langsung. Inilah demokrasi yang substansial. Lanjut ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah puncak dari semua sila sebelumnya yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau korporasi. Inilah sila yang paling sering dilanggar dalam kasus pembalakan hutan. Kekayaan kayu yang berharga hanya mengalir ke kantong beberapa orang, sementara biaya kerusakan lingkungan dan sosial dibebankan kepada negara dan rakyat kecil. Pembalakan hutan yang dilakukan secara tidak adil menyebabkan ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat luas. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Implementasi sila kelima menuntut adanya pemerataan manfaat hasil hutan, pengelolaan yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang adil terhadap pelaku pembalakan liar. Keadilan tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Rakyat sekitar hutan harus merasakan manfaat nyata dari pengelolaan hutan di daerahnya. Jika keadilan sosial benar-benar diterapkan, maka hutan dapat dimanfaatkan secara bijak tanpa merusak lingkungan dan tanpa merugikan masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hutan yang lestari akan menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran yang tak habis-habisnya untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, dari pembahasan mendalam kita selama ini dapat disimpulkan bahwa pembalakan hutan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi lebih mendasar lagi. Ia adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi jiwa bangsa kita. Benar, mulai dari mengabaikan amanah Tuhan, menginjakkan hak asasi manusia, memecah belah persatuan, mengabaikan suara rakyat, hingga menciptakan ketimpangan sosial. Lalu sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakukan? Hanya mengkritik dan berpangku tangan? Tentu saja tidak. Solusinya harus dimulai dari mindset dan aksi nyata yang berakar pada Pancasila. Pertama, kita harus menjadi agen perubahan dalam lingkup kita sendiri. Edukasi keluarga dan teman tentang pentingnya hutan. Bijak menggunakan produk kayu dan mendukung produk hasil hutan, bukan kayu dari masyarakat lokal. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk ikut menjaga. Gunakan platform media sosial untuk menyebarkan
kampanye pelestarian hutan. Laporkan aktivitas mencurigakan melalui aplikasi resmi seperti Sipandu atau KLHK Mobile. Suara dan perhatian kita akan bentuk berderet dari pengawasan sosial berdasarkan sila yang keempat. Yang ketiga dan yang paling penting, kita harus mendesak dan mendukung kebijakan yang berpihak pada keadilan ekologis. Dukungan program perhutanan sosial yang memberi akses kelola pada masyarakat, serta kebijakan yang mengakui dan memperkuat hak masyarakat atas hutan leluhur mereka. Inilah wujud nyata sila kelima. Intinya, setiap sila Pancasila sudah memberikan peta jalan solusinya. Tinggal bagaimana kita sebagai warga negara, terutama generasi muda, untuk bergerak, mulai dari hal kecil tetapi konsisten dan kolektif. Kesimpulannya, menjaga hutan adalah tugas moral dan konstitusional setiap bangsa Indonesia. Melawan pembalakan hutan berarti memperjuangkan wajah asli Indonesia yang religius, berkemanusiaan, bersatu, demokratis, dan adil. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya hafalan, tetapi pedoman aksi, bukan hanya lambang, tapi kompas perjuangan kita untuk mengambil kembali masa depan hijau Indonesia. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pikiran, sikap, dan tindakan nyata, kita pasti bisa menjaga kelestarian hutan demi Indonesia yang lebih baik. Aksi kita hari ini adalah warisan untuk generasi yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton video ini sampai akhir. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.